Selamat datang di berita nih. Berita kekinian dan update. Kembali bersama saya, Jack, yang akan membacakan berita kepada Anda dimanapun Anda berada. Baik siang, sore, pagi, maupun malam. Berita pertama datang dari Gresik. Aksi satu keluarga rental mobil untuk mencuri di Gresik. Katanya sih untuk kebutuhan lebaran. Simak berita yang berikut ini. Gimana teman-teman? Gimana pemirsa menurut Anda? Apa yang Anda pikirkan ketika Anda melihat ini? Yang saya pikir cuma satu. Itu mobilnya kasih. Mobil rental cuy, itu ditimpukin gitu. Yang bayar siapa ya kira-kira ya? Yang bayar yang mencuri atau warga yang... Itu mobil bukan mobil dia, maksudnya mobil rental katanya ya. Terus juga yang dicuri itu katanya tadi ada tas, ada gitu-gitu katanya untuk keperluan lebaran, guys. Wah, ini hal yang mungkin sudah menjadi apa ya? Turun-temurun ya, karena konsep lebaran tuh kan silaturahminya mungkin 10%, tapi 90%-nya pamer-pamer harta, pamer mobil baru, tas baru, ya kan, harta-harta baru ya. Ini guys, ingat lebaran tuh yang penting berkumpul, bersilaturahmi. BDSM, berkumpul dan saling memaafkan, ya kan? Bukan berkumpul dan saling memamerkan harta, ya nggak? Ini ujung-ujungnya apa? Ketika culture di Indonesia nih kita pamer-pamer segala macam, ketika nggak punya apa yang cari? Ini mencuri. Aduh, nih sampai saya ngerasa ini ya, iba lah ya, karena melihat kejadian seperti ini. Oke, berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari Jawa Tengah. Seorang yang bernama Jumirah ditagih sebesar 1 miliar rupiah oleh pihak tertentu. Maksudnya apa ya? Simak beritanya berikut ini. Jadi gitu guys, jadi Bu Jumirah ini, dia itu memiliki lahan yang sangat besar ya, dan lahan itu ternyata dipakai untuk pembangunan tol Yogyakarta sampai Bawen. Yang dimana pihak tol membayar sebesar 4 miliar rupiah. Itu mungkin bisa dikatakan juga jackpot ya. Bu Jumirah ini menang jackpot dari pihak tol. Namun pihak meminta cashback ya, sebesar 1 miliar rupiah. Kembalian coy, cuma 3M doang. Cuman sayangnya Bu Jumirah ini sudah menggunakan uang itu untuk keperluan lain-lain ya, mungkin kebutuhan dia sebesar ganti rugi lah gitu, ganti rugi ketika tanahnya diambil oleh pihak tol 4 miliar, lalu sekarang malah ditagih lagi 1 miliar. Gimana pendapat kalian teman-teman? Mau nggak dapat 4M? Untuk M-nya dikasih lagi. Ini katanya sih oknum ya, tapi di Indonesia ini oknum berseragam guys, semuanya tuh oknum di negara ini. Berita selanjutnya datang dari pom bensin terdekat, di mana para pengusaha jalan alias ibu-ibu ya, ibu-ibu ini sedang serobot antrian di SPBU terdekat ya, gue nggak tahu di daerah mana. Dan di sini ada ibu-ibu berbaju hitam yang dia menarik ibu-ibu berbaju hijau. Jadi sebenarnya yang ngerobot tuh yang mana ya, yang baju hijau ataukah yang baju hitam? Menurut teman-teman gimana nih? Analisanya gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut saya sih ini sebenarnya gimmick ya. Kalau kita lihat ini adalah placement dari iklan Grab. Karena Grab-nya ada terus guys dari awal video sampai akhir nih. Ini placement yang sangat menarik ya. Grab, good move. Berita selanjutnya. Datang dari jalanan kembali dan masih terikat dengan ibu-ibu. Seorang anggota TNI tendang motor ibu-ibu di Bekasi di sebuah jalanan. Yang dimana bahkan ibu-ibu tersebut sedang membawa anaknya di atas motor. Berseragam bukan berarti Anda memiliki kekuasaan ya teman-teman ya. Tapi ini yang terjadi di negara kita. Ketika seorang sudah menggunakan seragam, kadang suka melakukan hal yang semena-mena. Ini hanya satu contoh dari jutaan contoh lainnya yang ada di Indonesia. Tapi udah minta maaf, gimana ya? Harusnya dimaafin apa enggak ya? Karena gini-gini tuh apa ya disebutnya, pasti ntar ada lagi, bulan depan ada lagi berita-berita anggota oknum-oknum berseragam itu ya, nendang pedagang, nendang ibu-ibu, nendang anak kecil, ada yang gusur ada yang godain PNS lah, ada yang godain cewek lah, godain apa lah gitu gini. Aduh, ingat, seragam bukan berarti Anda memiliki kekuasaan. Anda memiliki kekuasaan ketika Anda memiliki saham Jarum Super. Sekian dari saya. Berita selanjutnya. Datang dari Provinsi Lampung, kini Gubernur Lampung Arinal Junaidi meminta gaya hidup mewah Rihanna dimaafkan atau bahkan dia memohon ke media kalau
Dia, alias Rehana, jangan terlalu disorot berlebihan. Simak beritanya berikut ini. Gimana teman-teman? Yang saya pertanyakan tuh apa di atas kepalanya itu ya? Itu di sebelum kerudung tuh ada batok apa itu ya? Ini style yang mungkin terinspirasi dari apa ya? Trend fashion Balenciaga ya mungkin ya ini. Kalau kita lihat ya ada apa umbul-umbulnya gitu di kepalanya ya. Terus kata Arnold Junaidi, Gubernur Lampung, dia mengatakan mungkin saja Rehana itu punya uang dan ditabung sehingga tabungannya bisa dibelanjakan. Jadi tolong media-media ini jangan terlalu disorot dan di-framing berlebihan. Ntar dikiranya ini korupsi atau apa. Tapi gimana menurut teman-teman? Apakah gaya hidup mewahnya ini patut dipertanyakan? Atau emang benar tabungan? Jangan lupa saksikan podcast Melipir untuk melihat lifestyle saya ya. Dipertanyakan. Lifestyle Pakong dan saya yang kemungkinan akan ke Australia bulan Juli ya. Lagi juga ngapain sih ngurusin lifestyle orang? Tapi ya ini mungkin karena dia apa namanya orang pejabat negara ini patut dipertanyakan sih, karena kan pakai uang rakyat gitu. Kita melihat jalan di Lampung yang rusak, banyak orang-orang yang hidupnya masih di bawah kemakmuran gitu, terus sebagai pejabat publik masa tampilannya bermewah-mewahan. Mungkin itu yang harus dipertanyakan teman-teman. Jadi ya kaya sih boleh-boleh aja, cuman mungkin tolong dikondisikan lah. Jangan sampai Anda sebagai yang katanya wakil rakyat, masa Anda mewakili kemakmuran rakyat? Ya enggak dong. Kalau bisa mewakili kemiskinan rakyat juga. Kalau rakyatnya miskin ya Anda harus paling miskin lagi harusnya ya, karena mewakili rakyat-rakyat. Jangan rakyatnya miskin, Anda sebagai wakil rakyat malah fancy gitu loh, malah dandannya parlente macam tadi ya. Ini aduh, gimana nih teman-teman? Isi kolom komentar ya kalau menurut kalian, kalau tulis komentar ya opini kalian menurut Ibu Rehana nih dan opini dari Gubernur Lampung barusan. Berita berikutnya. Cuaca panas yang ada di Indonesia akhir-akhir ini membuat para pengemudi merasa tidak nyaman dalam menjalani perjalanan. Simak beritanya berikut ini. Ya, cuaca panas yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini membuat para pengemudi merasa tidak nyaman dalam perjalanannya. Namun BMKG mengatakan bahwa cuaca panas di Indonesia bukan berarti adanya gelombang panas. Namun dikarenakan awan yang tidak menutupi sinar matahari secara langsung, sehingga membuat para pengemudi, terutama para pengemudi roda 2, itu merasa kepanasan dan tidak nyaman, sehingga mereka merasa sangat lelah dan dapat menyebabkan kecelakaan. Sehingga para pengemudi dihimbau untuk berhati-hati agar tidak kenapa-napa ya. Namun ini kalau prediksi saya ya, di Indonesia ini cuaca panas karena apa? Karena orang-orang Indonesia tuh jarang sholat. Guys, ayo. Wake up. Kiamat bentar lagi guys. Kalian masih minum-minuman keras, seks bebas, party. Tapi nggak sholat ya, cuaca panas. Karena kalian apa deh? Tanggung, kalian nggak makan babi guys. Harus kalian aja makan babi. Jadi itu sebenarnya tuh udah apa ya? Udah sindiran mungkin dari Tuhan ya. Kalau neraka ini lagi di testing dulu nih, lagi gali resik guys. Itu semacamnya gali resik neraka guys. Karena teman-teman semua ini selain kalian ini mengakunya orang-orang yang beragama, orang-orang religius, tapi kalian masih gosipin satu sama lain di belakang, masih suka berzina, minum-minuman keras, berjudi, dan menggunakan narkoba. Tapi kalian tidak makan babi, guys. Ini kenapa nggak nyambung? Tapi ya, perlu begitu. Gimana? Cuaca panas di Indonesia apakah mengganggu kalian selama ini? Tulis di kolom komentar apabila kalian merasa terganggu dengan cuaca panas, atau kalian bahkan ingin membuat petisi agar pemerintah dapat memasang AC sepanjang Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, sepanjang jalan ada AC mungkin dapat membantu ya. Itu uang-uang yang dikorup untuk apa ya, itu IKTP atau apa itu bisa itu beli AC sepanjang Sabang sampai Merauke guys, sepanjang jalan guys, biar para pengemudi merasa nyaman dalam perjalanannya. Dan berita tadi menutup perjumpaan kita dalam Britania kali ini bersama saya Jack, dan sampai jumpa lagi di Britania, berita kekinian dan asyik. Sampai jumpa.